Halo guys, balik lagi sama gua Arstu di sini. Gue bakal balik lagi ngebahas tentang kekejaman Adolf Hitler selama dia menjabat di Partai Nazi. Dari awal dia pindah ke Munich, lalu dia bergabung kepada partai politik yang kemudian terus-terus berkembang. Untuk bisa memahaminya, mari kita simak video dari gua. Oke guys, let's check it out. Setelah pindah ke Munich pada tahun 1913, Adolf Hitler memasuki dunia politik. Awalnya ia bekerja sebagai seniman dan mencoba menjual lukisan. Namun, kepentingan politiknya semakin meningkat dengan pecahnya Perang Dunia Pertama. Adolf Hitler melihat perubahan besar dalam hidupnya pada tahun 1914, terutama dengan dimulainya Perang Dunia Pertama. Pada awal tahun 1914, kesehatan Hitler memburuk. Berjuang sebagai seniman dan mencoba menjual lukisan. Meskipun banyak waktu dicurahkan untuk memenuhi ambisi seninya, ia mulai terlibat dalam kegiatan sosial dan politik. Ketika perang dimulai, Hitler melihat sebagai kesempatan untuk membuktikan diri dan membuktikan kesetiaannya kepada Jerman. Ia bergabung dengan tentara Jerman yang merupakan aktivitas yang sangat penting dalam hidupnya. Hitler bergabung dengan tentara sebagai ajudan dan kemudian berperang. Ia memiliki semangat patriotik yang besar dan mengabdikan dirinya kepada pekerjaannya. Hitler bertugas di Batalion Infanteri ke-16 Angkatan Darat, di mana ia menunjukkan keberaniannya dan sikap tidak mementingkan diri sendiri. Dia terluka 2 kali dalam aksinya. Yang pertama, dalam pertemuan Belgia, dan yang kedua, yang lebih serius, dalam serangan udara pada tahun 1918. Atas keberaniannya, dia dianugerahi medali besi kelas 2 dan kelas 1. Namun, dia mengalami beberapa pengalaman buruk, termasuk cedera yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Ia melihat penderitaan rakyat dan kekacauan yang terjadi kemudian mempengaruhi pandangannya terhadap pentingnya kepemimpinan yang kuat dan nasionalisme. Pada tahun 1819, Hitler bergabung dengan Partai Pekerja Jerman atau yang bisa disingkat DAP, sebuah partai kecil yang baru dibentuk. Ia tertarik dengan gagasan bangsa dan rakyat yang diimpikan pada partai tersebut. Di DAP, Hitler membantu menyempurnakan ideologi partai, menekankan nasionalisme, menentang antisemitisme, dan mencabut perjanjian Versaillesisme. Ia mengembangkan gagasan untuk mengembalikan Jerman kepada masa kejayaannya. Pada tahun 1920, DAP berganti nama menjadi Partai Pekerja Sosialis Nasional Jerman, atau yang biasa kita kenal sekarang atau familiar sekarang adalah dengan sebutan Partai Nazi. Hitler ditunjuk sebagai pemimpin partai dengan fokus pada propaganda dan memobilisasi dukungan. Hitler mendirikan organisasi militer Sturmbannabteilung untuk melindungi majelis dan menanamkan rasa takut kepada pihak oposisi. Hal ini membantu meningkatkan kekuatan dan pengaruh kelompok. Keterampilan Hitler dalam berpidato memungkinkan Hitler memobilisasi masyarakat dan menarik perhatian media. Dia berbicara tentang keputusan manusia dan harapan akan masa depan yang lebih baik bagi Jerman. Hitler dan teman-temannya, Anton Drexler, memperkenalkan program 25 poin, manifesto resmi Partai Nazi. Dalam gerakan ini, tujuan kelompoknya adalah 1. Mencabut perjanjian Versaillesisme. 2. Kembalinya Jerman Raya. 3. Hentikan imigrasi Yahudi. 4. Memasuki industri berat. 5. Persatuan seluruh warga Jerman dalam satu negara. 6. Ciptakan pemimpin ulung. Konsep inilah yang menjadi dasar ideologi Nazi yang terus berkembang pada tahun-tahun berikutnya. Hitler mulai memperkuat pengaruhnya di partai dengan pidatonya tentang kemarahan dan frustasi rakyat Jerman setelah kekalahan dalam Perang Dunia Pertama. Dia memanfaatkan krisis ekonomi dan sosial di Jerman setelah Perang Dunia I untuk mendapatkan dukungan kelas pekerja, mantan prajurit, dan elit negara. Hitler mulai menggunakan retorika antisemitisme dan antisemit sebagai bagian utama dalam retorikanya. Ia menyalahkan kaum Yahudi atas banyaknya permasalahan yang terjadi di Jerman, termasuk kekalahan dalam Perang Dunia I dan krisis ekonomi. Secara keseluruhan, tahun 1920-an merupakan periode penting dalam kehidupan politik Hitler. Ia berhasil membangun basis dukungan politik, menanamkan ide-ide isolasionis dan rasis yang kemudian menjadi landasan gerakan Nazi, dan menyiapkan untuk memainkan peran yang lebih besar dalam politik Jerman di tahun-tahun mendatang.
Pada tahun 1921, Adolf Hitler memperkuat posisinya di Partai Nazi dan mulai mengekspresikan ambisi otoriter. Tahun ini merupakan periode penting dalam perjalanan politik Hitler ketika ia akhirnya mengambil kendali partai dan mulai membentuk sesuai dengan visi ideologisnya. Hitler melakukan banyak hal untuk mengkondalisasikan kekuasaan di dalam Partai Nazi. Perselisihan internal mulai muncul ketika pemimpin partai Anton Drexler berusaha melemahkan otoritas Hitler. Hitler diperingatkan untuk meninggalkan partai jika dia tidak memperoleh kekuasaan penuh. Ketika popularitas Hitler meningkat di kalangan anggota partai, pimpinan partai tidak punya banyak pilihan. Akhirnya, pada tanggal 29 Juli 1921, Hitler diangkat menjadi pemimpin partai Nazi, memberinya kendali penuh atas keputusan partai.